3 kunci pengasuhan positif untuk menumbuhkan potensi anak. Setiap anak terlahir dengan potensi yang luar biasa. Namun, potensi itu hanya bisa tumbuh jika mereka berada di lingkungan yang tepat. Disinilah pentingnya peran pengasuhan positif. Pengasuhan positif adalah pengasuhan yang dilakukan berdasarkan kasih sayang, saling menghargai, pemenuhan dan pelindungan hak anak. Terbangunnya hubungan yang hangat, bersahabat, dan ramah antara anak dan orang tua serta menstimulasi tumbuh kembang anak agar optimal. Tujuannya adalah menumbuhkan anak yang percaya diri, mandiri, dan penuh kasih. Seberapa penting peran lingkungan? Tentunya lingkungan yang mendukung sangat berperan penting dalam pengasuhan positif bagi anak usia dini karena Dapat mendorong perkembangan emosi. Lingkungan yang penuh kasih sayang dan perhatian membantu anak merasa aman dan dihargai. Ini meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan mereka untuk mengelola emosi. Kemudian meningkatkan keterampilan sosial. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan yang mendukung belajar berinteraksi dengan baik. Mereka mengembangkan empati, kerjasama, dan kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan mengurangi stres dan kecemasan. Ketika anak merasa didukung, mereka lebih mampu mengatasi tekanan dan stres. Lingkungan yang aman membantu mereka merasa tenang dan fokus. Selain itu, di balik pengasuhan positif bagi anak ternyata terdapat faktor-faktor lingkungan yang mendukung. Yang pertama ada keluarga. Keluarga menjadi fondasi utama untuk perkembangan anak yang sehat dan optimal. keluarga yang penuh kasih dan dukungan emosional, menciptakan lingkungan aman serta meningkatkan rasa percaya diri anak. Dan yang kedua ada sekolah. Sekolah berperan sebagai mitra penting dalam pengasuhan yang positif. Sekolah menyediakan lingkungan belajar yang terstruktur, di mana anak dapat mengembangkan keterampilan akademis dan sosial. Komunikasi yang efektif dengan anak. Pentingnya komunikasi dalam pengasuhan. Komunikasi yang baik membantu anak merasa anak diperhatikan dan dihargai. Komunikasi yang baik sangat penting dalam perkembangan anak karena beberapa alasan. Pertama, menciptakan rasa aman. Ketika orang tua atau pengasuh berkomunikasi dengan baik, anak merasa aman dan nyaman. Mereka tahu bahwa mereka bisa berbagi pikiran dan perasaan tanpa takut dihakimi. Rasa aman ini mendukung perkembangan emosional yang sehat. Kedua, membangun kepercayaan. Anak yang merasa didengarkan cenderung lebih percaya diri untuk mengekspresikan diri. Dengan komunikasi yang terbuka, anak belajar bahwa pendapat dan perasaan mereka dihargai. Ini membangun kepercayaan yang kuat antara anak dan pengasuh. 3. Meningkatkan keterampilan sosial. Melalui komunikasi yang baik, anak belajar cara berinteraksi dengan orang lain. Mereka mengamati bagaimana orang dewasa berkomunikasi dan meniru perilaku tersebut. Ini membantu mereka mengembangkan keterampilan sosial yang penting untuk hubungan di masa depan. Keempat, memahami kebutuhan emosional. Dengan mendengarkan dengan penuh perhatian, orang tua dapat lebih memahami kebutuhan emosional anak. Ini mencakup pengenalan terhadap perasaan seperti kesedihan, kecemasan, atau kebahagiaan. Memahami perasaan ini memungkinkan orang tua untuk memberikan dukungan yang tepat. Kelima, mendorong ekspresi diri. Komunikasi yang baik mendorong anak untuk mengekspresikan perasaan dan pikirannya. Ketika anak merasa dihargai, mereka lebih cenderung berbagi pengalaman, baik yang positif maupun negatif. Ini membantu orang tua untuk memberikan bimbingan yang diperlukan. Keenam, meningkatkan rasa hormat. Anak yang merasa diperhatikan dan dihargai cenderung mengembangkan rasa hormat terhadap orang tua dan orang lain. Mereka belajar bahwa setiap orang memiliki nilai dan hak untuk didengarkan. Dengan demikian, komunikasi yang baik bukan hanya sekadar bertukar informasi, tetapi juga membangun hubungan yang kuat dan positif. Hal ini sangat penting untuk perkembangan psikologis dan sosial anak. Membangun hubungan yang kuat. Anak usia dini memiliki kebutuhan penting untuk belajar bahasa, dalam rangka menunjang perkembangan emosinya. Dalam proses interaksi sosial akan terjadi berbagai macam dinamika emosi dalam proses komunikasi antar individu. Bahasa sebagai media komunikasi menjadi alat untuk menerjemahkan dinamika emosi tersebut. Keluarga adalah sentuhan emosi pertama,
Perkembangan emosi anak sebenarnya sudah berlangsung sejak saat kehamilan. Ikatan yang kuat antara ibu, ayah, dan anak menciptakan perasaan nyaman dan aman. Anak akan merasa sangat nyaman saat bersama ibu dan ayahnya, saat ibu dan ayah juga merasa nyaman saat bersama anak. Meskipun demikian, anak menunjukkan rasa tertarik dan keinginan besar untuk berinteraksi dengan orang lain. Rumah adalah pusat emosi. Sentuhan fisik orang-orang yang tinggal di rumah memainkan peranan penting dalam perkembangan sosial emosi anak. Anak mendambakan sentuhan dan pelukan hangat dari ibu, ayah, serta orang lain yang dikenalnya. Kedekatan, kehangatan, dan kontak fisik meningkatkan rasa percaya diri dan rasa nyaman anak terhadap orang lain. Peran ayah dalam tumbuh kembang anak, penegak moral anak, menumbuhkan rasa percaya diri. Anak merasa terlindungi, membantu ketuntasan perkembangan emosi. Ibu sebagai teladan, pemberi contoh sikap lembut, sosok penyabar dan tidak mudah marah, menanamkan rasa empati, teladan untuk memahami orang lain. Pengasuhan positif bukan tentang menjadi orang tua yang sempurna, tapi tentang menciptakan ruang tumbuh yang sehat untuk anak. Yuk, mulai langkah kecil hari ini dengan dengarkan mereka, hadir untuk mereka, dan beri cinta tanpa syarat. Karena tujuan pengasuhan bukan hanya mendidik anak menjadi baik, tetapi menumbuhkan pribadi yang bahagia, percaya diri, dan peduli pada sesama.